Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Farus Salis di sharing TikTok Shop. Oke ya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita pengelolaan produk. Ya, mengelola produk. Jadi sebenarnya di TikTok ini sudah banyak memberikan masukan-masukan tentang produk kita. Contohnya kalau kita masuk di seller center kemudian pilih kelola produk, itu kita akan munculkan ya. Di sini ada rekomendasi dari TikTok ya. Ambil tindakan agar penjualan makin meningkat. Contoh di sini ada ubah harga dan dapatkan traffic hingga 100% ya. Nggak tanggung-tanggung nih 100% ya, dan rekomendasi unggulan. Jadi ini penting nih, tapi nanti kita sesuaikan dulu apakah harganya cocok apa enggak. Kemudian ada pengelolaan stoknya, jadi bisa tambahkan, sesuaikan, atur peringatan stoknya. Kemudian ada optimalkan informasi. Jadi kalau misalkan informasi produknya kurang, di sini juga TikTok memberikan rekomendasi ya, masukan bahwa ini kurang nih, deskripsinya kurang, gambarnya kurang bagus atau apa, itu ada rekomendasinya. Kemudian untuk tambahannya di sini ada temukan produk potensial. Jadi kalau kita kan kadang bingung nih, udah produk laku, kemudian kita akan bikin produk apa lagi nih sebagai seller, kita akan bikin produk apa lagi yang akan kita jual. Nah ini bisa sebagai inspirasi atau masukan untuk kita membuat produk baru. Di sini ada ya, kalau di sini kita sorot itu ada 3.619 peluang untuk menjual produk yang diminati dan produk itu dilihat calon pelanggan ya. Jadi produk-produknya penjual ya, seller-seller di TikTok itu ya direkomendasikan untuk seller TikTok lainnya juga. Makanya di sini coba kita klik di sini. Nah, ini ada perjanjian penggunaan informasinya. Jadi dari TikTok ada perjanjiannya bahwa ini ya, untuk membesarkan hati kita sebagai seller ya. Kami TikTok Shop menganggap Anda sebagai penjual terbaik di platform TikTok Shop. Ya, dianggap terbaik ini. Terima kasih ya. Oleh karena itu kami secara khusus menyeleksi beberapa produk yang mungkin cocok untuk Anda jual di TikTok Shop dan menampilkan informasi tersebut di fitur baru, yaitu pusat peluang. Ya, ini termasuk fitur baru TikTok Shop ya, ada pusat peluang agar Anda bisa memilihnya ya. Jadi kita bisa memilih peluang-peluang mana saja, produk mana yang bisa kita jual dan laris ya. Untuk mengakses dan menggunakan pusat peluang, silahkan baca konten berikut dengan seksama ya. Yang pertama, dengan mengklik centang di bawah ini ya, berarti kita dengan mencentang ini Anda mengizinkan kami untuk mencari dan mengumpulkan informasi publik produk yang Anda berikan di platform eksternal. Mungkin akan ada keterlambatan dalam penyediaan informasi karena keterbatasan personil. Jadi ini TikTok itu juga riset ya produk-produk yang laris di platform lain. Misalkan di Lazada, di Shopee, itu TikTok juga menggali informasi yang ramai di Shopee apa sih, dan nanti TikTok juga memberikan informasi ke penjualnya, ke sellernya. Ini loh produk ramai loh di platform yang kira-kira mungkin agak sejenis dengan produk kita. Misalkan kategori produk kita fashion perempuan, nah nanti berarti TikTok akan memberikan informasi tentang fashion perempuan yang lagi ramai di Shopee, di Lazada, itu beberapa produk. Nah yang kedua, karena pesatnya pembaruan informasi, kami tidak dapat selalu menjamin keakuratan informasi produk ya. Tapi TikTok juga tidak menjamin bahwa produknya akurat itu pasti laris. Jadi mohon teliti informasi tersebut dengan seksama sebelum mengajukan produk yang akan didaftarkan untuk dijual di
platform. Anda menyatakan dan menyetujui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian atau kerusakan karena penggunaan atau kepercayaan Anda pada informasi yang diberikan terkait fitur ini ya. Jadi fitur pusat peluang ini ya hanya memberikan informasi peluang. Ini loh, ada produk yang kayaknya lagi rame nih. Ya, tapi TikTok juga ngejamin bahwa ternyata sudah kita produksi, kita jual, kok nggak rame. Ini gimana caranya? Nah, ini TikTok memberikan informasi, tapi ya kembali lagi kita sendiri yang menentukan produknya. Kita bertanggung jawab atas produk kita sendiri. Jadi TikTok sudah memberikan informasi. Selanjutnya ya manajemen kita. Kemudian yang ketiga, informasi produk yang ditampilkan di pusat peluang sebaiknya hanya dijadikan sebagai referensi. Nah, ini sudah diberikan ini ya. Jadi di pusat peluang ini sebagai referensi aja. Cocok nggak dengan produk yang kita jual. Jadi jangan wah ada peluang ini langsung kita ambil bikin banyak. Nah, bisa jadi boncos atau nanti akan jadi produk yang dead stock, yang itu produknya hanya keluar. Bukan untuk mempercayai sepenuhnya rekomendasi atau dukungan kami berikan. Anda harus memutuskan penggunaan berdasarkan pertimbangan kita sendiri. Kemudian yang keempat, jika Anda melihat adanya produk di pusat peluang yang bukan produk Anda atau berisi informasi yang salah, silahkan laporkan kesalahan tersebut melalui unggah tidak tertarik. Nah, pilihan saya tidak menjual produk ini. Nah, jadi misalkan kok nggak sesuai nih di pusat peluang, ada produk yang ditampilkan yang kayaknya ini nggak sesuai nih. Oh ini kok misalkan kok kita jualan gamis yang keluar dasar-dasar, oh saya enggak ini nggak sesuai, nanti TikTok tidak akan memberikan informasi tentang itu lagi. Walaupun misalkan rame itu nggak memberikan karena memang segmen kita, kategori produk kita bukan itu, misalkan biar nggak tampil, nggak memenuhi itu, kita fokus misalkan 3 gamis aja ya, nanti berarti itu yang tidak akan ditampilkan oleh TikTok di pusat peluang. Nah ya, kalau setuju tinggal klik kirim aja. Jadi ini fitur baru ya, fitur baru dari TikTok tentang pusat peluang. Jadi ini datanya bukan hanya dari TikTok saja, tapi juga dari platform lain ya. Nah sekarang kita klik ya, jadi kalau misalkan jelas ya, di ini nanti bisa dipilih, nanti masuk ke kelola produk, pilih tadi pusat peluang, kemudian baca ya teman-teman ya perjanjian penggunaan informasi ini. Jadi dengan perjanjian penggunaan informasi ini TikTok gak mau disalahkan. Jadi wah rekomendasinya TikTok kurang main gitu ya, nggak bagus karena misalkan sering meleset dan lain sebagainya ya. Kembali lagi, TikTok hanya memberikan informasi tentang peluang. Nah selanjutnya ya keputusan ada di tangan kita sendiri sebagai seller, apakah itu masuk dalam kategori produk kita, cocok dengan segmen pembeli kita, ya udah kita kembali lagi pada sellernya. Nah kalau sudah teman-teman sudah dibaca semua, kemudian sepakat, setuju, ya beri tanda centang, kemudian klik kirim. Nah ini ya, nah akan muncul seperti ini ya. Jadi ini baru ya, produk potensial. Jadi di sini ada ini termasuk fitur baru, produk potensial ya. Temukan produk potensial, gunakan analisis khusus untuk menjual produk populer yang bisa meningkatkan traffic dan perkembangan Anda di TikTok Shop ya. Jadi produk potensial ini misalkan kita menjual produk-produk yang terbaru yang lagi tren, itu juga bisa meningkatkan traffic atau jumlah kunjungan ke toko kita ya. Jadi kalau kita jualnya produknya itu aja ya, mungkin jumlah kunjungannya akan dikit. Nah untuk meningkatkan traffic selain dari iklan, bisa juga dengan menambah produk potensial. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Mungkin itu sedikit sharing tentang pusat peluang atau bagaimana kita bisa melihat produk potensial yang merupakan fitur baru dari TikTok Shop ya.